Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Ini ada berita lagi yang sangat membanggakan dan menggembarkan dunia, bahwa kelapa sawit Indonesia walaupun sudah diganggu atau dicekal-cekal terus, ternyata komoditas andalan kita ini bisa untuk membuat hal-hal yang di luar nalar. Yang pertama, bisa untuk jadi BBM, dan kita tahu. Yang kedua, untuk minyak bahan bakar pesawat terbang atau aftur. Yang kali ini di luar nalar lagi, yaitu untuk bikin rompi anti peluru. Wah, ini luar biasa ya. Jadi perkembangan yang sangat pesat ini disebabkan karena komoditas andalan kita sawit ini sering dijegal. Maka dari itu, karena dijegal, kita semua berpikir dan karya bangsa kita akhirnya mendapatkan hasil. Penjegalan yang bermacam-macam alasannya. Itu alasannya yang pertama, hak asasi manusia. Terus alasan yang kedua, merusak alam dan pembabatan hutan. Yang terakhir, deforestasi. Ternyata kita Indonesia tidak mundur. Negara kita tidak menyerah untuk produk-produk dikembangkan dari sawit. Dan akhirnya muncullah hasil-hasil produk-produk yang di luar nalar ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi hal-hal macam inilah yang harus kita punyai ya, agar supaya kita tidak tergantung dengan negara luar. Nah, dari pengubahan limbah kelapa sawit tadi menjadi rompi, ya, itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Jadi kenapa sangat luar biasa? Itu dibuat ya, yang untuk limbah itu dibuat dari limbah kelapa sawit. Kita kutip dari ya, sumber yang dapat dipercaya, yaitu Detik Finance Direktur ya, Utama Badan Pengolahan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, kalau disingkat dari BPDPKS, yaitu Bapak Edi Abdurrahman, pun mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 519 miliar rupiah untuk mendanai sebanyak 293 penelitian. Mantap ya. BPD tersebut telah menerapkan syarat bahwa pelaksanaan penelitian ini harus bisa lanjut ke tahap komersialisasi. Artinya sampai tahap bisa dijual untuk umum. Dan beliaunya pun menyebutkan bahwa salah satu turunan dari kelapa sawit berhasil menciptakan produk helm. Bahkan bahan dari kelapa sawit ini pun juga bisa digunakan untuk membuat rompi anti peluru. Jos. Dan bagian sawit yang manakah rompi anti peluru dibikin itu ya. Dari sumber yang sudah kita sebutkan di atas ya, terungkaplah bahwa rompi anti peluru ini dikembangkan dari serat ya. Seratnya
kelapa sawit yang sudah kosong, artinya sawitnya sudah diambil, istilahnya langsung kita proses ya. Kita sebut dengan apa ya? Serat tadi kita sebut dengan tankos. Jadi kalau bahasa gaulnya adalah tangan kosong kelapa sawit, artinya tankos. Tankos itu asalnya memang dari buah kelapa sawit. Setelah biji-bijinya kelapa sawitnya ini diambil dan diperas minyaknya dengan mesin pres pabrik kelapa sawit, maka keluarlah sisa yang namanya tankos. Nah, tankos ini biasanya digunakan lagi untuk pupuk kelapa sawit, bahkan jika sudah dipres atau digiling sampai 2 kali, tankos ini pun bisa untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler ya, untuk menghasilkan energi bagi pabrik sawit itu sendiri. Namun kini ternyata tak disangka-sangka tankos yang selama ini cuma dijadikan pupuk, bahkan dijadikan bahan bakar boiler, ternyata seratnya bisa dimanfaatkan lagi menjadi rompi anti peluru. Ini pun merupakan hasil temuan dari tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, seorang peneliti IPB dari Departemen Fisika Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat Fakultas MIFA. Nah, Dr. Siti Nikmatin ini pun juga berhasil membuat helm ramah lingkungan dengan green composite atau disingkat dengan GC yang menggunakan pilar terang tankos tadi pada ukuran mikro. Nah, kelebihan helm ini disebut terletak pada seratnya ya. Nah, seratnya sudah banyak helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, namun tidak ada yang memiliki serat di dalam bahannya. Ya. Tankos ini membuat helm itu ada seratnya ya, berfungsi untuk menyerap tumpukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Mana fungsi penyerapan tumpukan ini juga berlaku pada sistem rompi anti peluru. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya, penelitian itu bisa berhasil dan bisa digunakan oleh militer kita, dan kita sebagai bangsa Indonesia bangga dengan penemuan-penemuan yang luar biasa tadi ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.